Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para penggemar sejarah diberikan tubuh yang sehat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana Sultan Syahrir membangun kekuasaan politiknya di Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Setidaknya menambah wawasan kesejarahan kita tentang sejarah Indonesia. Kita membahas lebih lanjut, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan di-share video ini sehingga makin banyak pihak yang memahami sejarah Indonesia, khususnya cara Sultan Syahrir ya, membangun kekuasaan politik berdasarkan ideologi sosialisme yang dianutnya. Karir politik para tokoh di Indonesia pada umumnya didasarkan pada pengalaman pendidikan dan keaktifan di berbagai organisasi pergerakan yang dimasukinya. Demikian juga dengan Sultan Syahrir yang dikenal sebagai pendiri JONG Indonesia, pemimpin redaksi Perhimpunan Pemuda Nasionalis. Ya. Kemudian dia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam, juga anggota Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Dia juga anggota Perhimpunan Indonesia Belanda. Jadi cukup lumayan pengalaman yang menjadi dasar-dasar pemikiran politiknya di kemudian hari. Di zaman penjajahan Jepang, Sultan Syahrir merupakan pemimpin gerakan bawah tanah pemuda sosialis. Ia mengadakan diskusi-diskusi politik dengan para generasi muda pada zaman itu. Syahrir banyak melakukan perjalanan ke daerah-daerah. Dia juga banyak menerima tamu dari berbagai kalangan. Bahkan karena seringnya ia menerima tamu dari luar, ia diawasi gerak-geriknya oleh Badan Intelijen Jepang. Syahrir menerima tamu dari daerah Maluku, Jawa Timur, dan daerah-daerah lain, mulai dari kurir, buruh-buruh minyak, sampai orang-orang dari pemimpin pergerakan. Dan inilah ya yang membuat Syahrir diawasi ya, karena ia dianggap berkecimpung di dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam 3 cahaya Poksu Universitas atau Cahaya Universitas Rakyat. Dengan berbagai organisasi yang pernah diikuti dan bahkan menjadi pemimpinnya, Syahrir memiliki kekuatan massa. Belum lagi dari para pembaca buku-buku yang ditulis oleh Sultan Syahrir, opini yang ditulis Sultan Syahrir di Koran Pedoman yang menjadi corong suara Partai Sosialis Indonesia, membuatnya memiliki banyak pengikut, simpatisan, dan para pengagum. Syahrir bersekutu dengan Amir Syarifuddin melakukan fusi kekuatan kaum sosialis. Dalam kongres fusi yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 1945, dihadiri oleh sekitar 57 anggota pimpinan dari kedua partai, yaitu Partai Parsi atau Partai Sosialis Indonesia, dan yang diketuai dan didirikan oleh Amir Syarifuddin di Yogyakarta 12 November 45 dengan Partai Rakyat Sosialis atau PARAS yang didirikan oleh Sultan Syahrir pada tanggal 19 November 1945. Mereka menyepakati penggabungan partai berdasarkan front rakyat anti kapitalisme dan anti imperialisme. Sekali lagi di Cirebon, Parsi dan Paras bergabung menjadi satu, yaitu Partai Sosialis. Syahrir kini menjadi ketua partainya yang baru dan Amir Syarifuddin menjadi wakil ketuanya. Partai Sosialis ini populer di kalangan intelektual muda.
sebagian besar pelajar dan mahasiswa, serta anggota gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh kedua pria tersebut selama pendudukan Jepang di Indonesia. Inti dari pemikiran Sultan Syahrir adalah menekankan bahwa mereka memiliki Marxisme sebagai metode analisis sosial daripada panduan untuk bertindak. Penekanannya adalah pada modernisasi, pembangunan ekonomi dan perencanaan dan organisasi yang rasional, atau disebut sebagai sosialisme demokratis atau sosialisme kerakyatan. Cara berpikir ini diterapkan oleh Syahrir dalam sikap dan praktek-praktek politiknya. Bentuk praktis dari pemikiran Syahrir adalah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu mengubah KNIP menjadi badan legislatif. Syahrir ingin KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat menjadi parlemen yang mengontrol pemerintahan melalui pembuatan berbagai peraturan pemerintahan. Bagi Sultan Syahrir, KNIP harus berfungsi sebagai parlemen. Parlemen harus diisi oleh orang-orang partai yang terpilih. Karena itu harus ada partai politik dan presiden harus bertanggung jawab kepada parlemen. Syahrir menolak gagasan satu partai yang diinginkan oleh Presiden Soekarno di awal kemerdekaan dan mendorong negara multipartai. Karena itu ia mendesak supaya ada peraturan yang membolehkan berdirinya partai-partai politik. Sultan Syahrir mendorong keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 yang isinya mengizinkan rakyat mendirikan partai politik. Dengan adanya maklumat yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta, maka berdirilah partai-partai politik di Indonesia. Dan ini sebagai bentuk dari keinginan Syahrir yang di dalam satu negara harus ada banyak partai politik atau multi partai. Karena negara demokratis harus punya beberapa partai politik, bukan satu partai politik. Di Komite Nasional Indonesia Pusat, Partai Sosialis memiliki 35 kursi. Dan ini tidak lepas dari lobby-lobby yang dilakukan oleh Sultan Syahrir, ya, sehingga dia mendapatkan 35 kursi atau 17,5%. Dan Partai Sosialis juga memiliki 5 orang anggota yang bekerja sebagai badan pekerja KNIP dari 25 orang anggota badan pekerja KNIP, atau Partai Sosialis memiliki 25% dari badan pekerja KNIP. Bahkan Supeno dari Partai Sosialis menjadi ketua badan pekerja KNIP. 35 kursi di KNIP dan 5 orang ya anggota Partai Sosialis yang berkedudukan di Badan Pekerja KNIP serta Supeno sebagai ketua Partai Sosialis yang menjadi ketua Badan Pekerja KNIP, ini merupakan langkah keberhasilan dari politik Sultan Syahrir mengangkat Partai Sosialis untuk memiliki kekuatan politik yang kuat di parlemen atau di KNIP. Keberhasilan dari Sultan Syahrir ya, dalam menempatkan kaum sosialis di KNIP ya, dan di Badan Pekerja KNIP ini membawa karir yang bagus bagi Sultan Syahrir ya. Dia mendapatkan kedudukan politik tertinggi, yaitu menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama atau Kepala Pemerintahan Republik Indonesia. Dalam prakteknya, kaum sosialis memanfaatkan situasi psikologis perang dengan Belanda, yaitu
dalam menghadapi Belanda, kaum sosialis Demokrat mendorong dibentuknya jabatan Perdana Menteri, dan ini berhasil. Karena Soekarno-Hatta dan banyak tokoh lainnya pernah membantu pemerintahan fascis Jepang, sehingga Belanda tak mau berunding dengan Indonesia. Sementara Syahrir merupakan tokoh gerakan bawah tanah yang tidak pernah bekerja sama dengan Jepang, sehingga Belanda mau berunding dengan Indonesia. Di sisi lain, partai-partai kiri menjelang kedatangan Jepang lebih menunjukkan sikap pro ke Belanda, sehingga lebih memungkinkan bagi Belanda untuk berkomunikasi dengan mereka yang pro Belanda. Dalam hal ini, Belanda berusaha mengambil keuntungan dari orang-orang yang pro Belanda. Bagi Belanda, lebih mau berunding dengan orang-orang yang pro Belanda atau dengan orang-orang dari kelompok Sultan Syahrir, ini menunjukkan sikap ya yang berusaha untuk membelah Indonesia. Nah, di sisi lain, kaum sosialis memanfaatkan ini untuk membuat keuntungan-keuntungan strategis di dalam negeri. Karena itu, mendorong Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri merupakan langkah-langkah yang penting bagi kepentingan di dalam negeri Partai Sosialis, ya, juga dalam rangka kepentingan diplomasi Indonesia di forum internasional. Karena Sultan Syahrir lah yang lebih bisa diterima oleh Belanda daripada Soekarno yang dianggap pro Jepang. Kekuatan di KNIP, kekuatan di Badan Pekerja KNIP, dan posisi Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri ini membuat kaum sosialis Indonesia menguasai kabinet, sehingga terbentuk kabinet Syahrir ke-1, ke-2, dan ke-3, serta mendorong Amir Syarifuddin yang pernah menjadi wakil Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri Indonesia. Bahkan banyak anggota-anggota dari Partai Sosialis ini duduk di dalam kabinet. Nah, ini tidak lepas dari berkuasanya Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Bahkan mereka bisa membangun Laskar Pesindo yang terkenal solid dan banyak persenjataannya ketimbang yang lain. Yang di kemudian hari, Pesindo ini menjadi pemuda rakyat dan terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun. Dalam diplomasi dengan Belanda, maka diadakanlah perjanjian Linggarjati di daerah Kuningan. Dan di dalam perjanjian Linggarjati ini, Indonesia mendapatkan Sumatera, Jawa, dan Madura. Tetapi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, bahkan Bali, NTT, dan Papua lepas ke tangan Belanda. Hal ini membuat banyak tokoh politik dan militer yang kecewa. Beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, dan Partai Rakyat Indonesia, serta Partai Rakyat Jelata sangat kecewa. Bahkan kelompok komunis dari Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin menyatakan kekecewaannya. Partai tersebut menyatakan bahwa perundingan tersebut adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Sehingga dampaknya kabinet Syahrir menjadi jatuh. Untuk menyelesaikan pro kontra, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1946 yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 1946, di mana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat
agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan Linggarjati. Peraturan Presiden nomor 6 tahun 46 berisi tentang penyempurnaan susunan Komite Nasional Indonesia Pusat, berbentuk penambahan jumlah anggotanya dari 200 menjadi 514 orang. Nah, PP nomor 6 tahun 46 ini disahkan dengan alasan supaya lebih dapat mencakup semua lapisan dan golongan yang ada. Dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat 2 Maret 47, menyetujui tindakan Presiden Soekarno menambah jumlah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Berdasarkan struktur representasi jumlah kursi partai pada KNIP, terhitung 2 Maret 47, Partai Sosialis memperoleh 35 kursi dari 514 kursi keseluruhan. Dan Mr. Asaat terpilih sebagai Ketua KNIP dan Badan Pekerja KNIP. Dalam persetujuan penambahan anggota KNIP, maka Badan Pekerja KNIP yang lama dibubarkan. Pada sidang KNIP tanggal 3 Maret 47 disusun dan dipilih Badan Pekerja KNIP yang baru. Jumlah anggota Badan Pekerja KNIP meningkat dari 25 orang menjadi 47 orang. Partai Sosialis memperoleh 5 perwakilan dari 47 kursi di Badan Pekerja. Kelima orang tersebut adalah Mr. Asaat, Subadio Sastro Satomo, Sugondo Joyo Puspito, Supeno, dan Tan Lingji. Nah, peraturan ini, yaitu Peraturan Presiden nomor 6 tahun 46, ini untuk membela muka pemerintahan Sultan Syahrir. Ya. Karena bagaimanapun dia mendapat oposisi yang sangat keras karena dianggap gagal berunding dengan Belanda. Padahal rakyat dan para oposisi menginginkan Indonesia merdeka 100%. Jadi tidak ada tanah pulau yang lepas di dalam perjanjian tersebut. Jatuhnya Kabinet Syahrir akibat perjanjian Linggarjati mendorong naiknya Amir Saripudin menjadi Perdana Menteri menggantikan posisi Sultan Syahrir. Dan Amir Saripudin terlibat dalam perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville lebih menghancurkan lagi. Rakyat lebih frustasi lagi. Karena isi perjanjian Renville, wilayah Indonesia hanya menyisakan Jawa Tengah bagian selatan, Jawa Timur bagian selatan, dan daerah istimewa Yogyakarta. Artinya daerah yang lepas dan jatuh ke tangan Belanda jauh lebih banyak lagi dan wilayah Republik Indonesia menjadi makin sempit. Nah, kegagalan Amir Saripudin dalam perjanjian Renville ini membuat banyak partai politik kecewa dan mereka menyatakan tidak percaya terhadap pemerintahan pimpinan Amir Saripudin. Sehingga akhirnya terpaksa Amir Saripudin menyerahkan mandatnya ke Presiden Soekarno. Hal ini ternyata berakibat kepada Partai Sosialis kehilangan kekuasaan. Sultan Syahrir akhirnya dengan pendukungnya memisahkan diri dari Amir Saripudin. Dan Amir Saripudin akhirnya membentuk Front Demokrasi Rakyat dengan ideologi komunis. Jatuhnya Kabinet Amir Saripudin akibat perjanjian Renville mendorong partai-partai membentuk kabinet baru, maka terpilihlah Perdana Menteri Muhammad Hatta. Sebaliknya Syahrir
lebih dekat ke Hatta dan Amir Saripudin malah menjadi oposisi dari kabinet Muhammad Hatta. Amir Saripudin membentuk Front Demokrasi Rakyat yang beraliran komunis dan makin lama makin ekstrim, makin anti terhadap kabinet Muhammad Hatta dan pemerintahan Republik Indonesia. Di saat Amir Saripudin tersingkir dari kekuasaan, kemudian dia dan pendukungnya membentuk Front Demokrasi Rakyat, datang tokoh PKI senior yaitu Munawar Muso di Yogyakarta pada Agustus 1948 dengan membawa misi baru dari Komunis Internasional atau Kominform, perubahan dari Komintern yang berpusat di Moskow. Munawar Muso mendorong fusi 3 partai bermazhab Marxisme-Leninisme, yaitu Partai Sosialis, PKI Ilegal, dan PBI menjadi PKI. PKI kemudian memimpin revolusi proletariat dengan mendirikan Front Pemerintahan Nasional. Front Demokrasi Rakyat yang didirikan oleh Amir Saripudin menjadi kekuatan inti dari Partai Komunis Indonesia untuk melakukan pemberontakan di Madiun pada September 1948. Amir Saripudin memilih langkah kekerasan ini. Hal ini membuat Sultan Syahrir makin jauh dari Amir Saripudin. Apalagi ketika Perdana Menteri Sultan Syahrir masih menjadi Perdana Menteri, dia pernah diculik oleh orang-orang komunis di daerah Surakarta. Syahrir memisahkan diri dari kelompok Amir Saripudin dan Muso yang membentuk FDR. Sultan Syahrir membentuk Partai Sosialis pada tanggal 12 Februari 1948 di Kelitaran Yogyakarta dan menyatakan mendukung pemerintahan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Pemerintahan Perdana Menteri Muhammad Hatta didukung oleh Presiden Soekarno, pasukan TNI, dan partai-partai politik nasionalis dan partai-partai Islam. Sebaliknya, kelompok Amir Saripudin dan Muso menyatakan berdirinya Soviet Indonesia di Madiun dengan didahului melalui pembunuhan terhadap para kiai dan santrinya, bahkan para pegawai negeri atau orang-orang yang dianggap anti PKI. Bahkan Muso dengan gagahnya memprovokasi rakyat untuk memilih antara Muso atau Soekarno. Hal ini membuat pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap tegas dengan melakukan operasi militer dan mengerahkan divisi Brawijaya dan divisi Siliwangi yang waktu itu sedang berada di wilayah Jawa Tengah, tepatnya daerah Solo dan Surakarta, untuk dikerahkan menghancurkan pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun ini tidak saja menghancurkan kekuatan komunis, tetapi merusak citra Partai Sosialis. Hal ini karena Partai Sosialis dulunya berkongsi politik dengan kekuatan komunis Amir Saripudin, dan Partai Sosialis akhirnya berjalan tanpa rem menjadi semakin radikal. Sementara itu, Partai Sosialis Indonesia kurang memiliki gas dalam perjuangan politik sehingga akhirnya mandek, serta kehilangan vitalitas dan keberaniannya dalam merintis pemikiran politik baru. Makin hancur, Partai Sosialis Indonesia ini
karena keterlibatan beberapa tokoh PSI, diantaranya Sumitro Joyo Hadikusumo atau dikenal sebagai bapaknya Prabowo dalam gerakan PRRI Permesta. Gerakan ini menimbulkan kemarahan bagi PKI yang sudah bangkit ya, dan Presiden Soekarno selaku pimpinan era demokrasi terpimpin. Maka atas desakan PKI, Partai Sosialis Indonesia dibubarkan oleh pemerintah. Sultan Syahrir tersingkir dari panggung politik, apalagi setelah dia banyak menderita sakit.